10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spoof text. Pengertian spoof text. Kata spoof sendiri dalam bahasa Inggris termasuk ke dalam kelas kata benda yang berarti lelucon. Spoof text adalah teks yang menceritakan sesuatu yang faktual dan telah terjadi di masa lampau. Spoof text berisi cerita lucu dengan ending yang tidak terduga dan memiliki twist. Sifat dan karakteristik dari spoof text ini lekat dengan kesan lucu, sehingga seringkali dianggap sebagai lelucon, anekdot, atau teks humor. Tujuan utama dari spoof text sendiri adalah berbagi dan menyajikan bentuk cerita yang lucu yang dapat digunakan untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Struktur generic spoof text. Setidaknya ada 3 struktur yang membangun dan harus ada di dalam spoof text, yaitu orientation, event, dan twist. Berikut penjelasannya. Orientation ini adalah bagian yang berisi tentang informasi dari pelaku tokoh yang terlibat dalam cerita. Jika cerita dalam spoof text-nya panjang, maka bagian ini juga menampilkan latar tempat dan waktu. Orientation menjawab pertanyaan, seperti siapa, di mana, dan kapan cerita tersebut terjadi. Event-event atau peristiwa menjelaskan kronologi cerita, bagian apa yang terjadi selanjutnya, dan apa yang dilakukan oleh tokoh cerita. Twist-twist merupakan bagian yang paling penting dan kuat dari spoof text. Di sini akan dimainkan paragraf ending yang berisi hal-hal lucu yang tidak dapat diduga oleh pembaca. Jenis-jenis twist spoof text. Ada 3 jenis twist ending yang umum digunakan dalam spoof text. Berikut penjelasannya. Humorous twist. Jenis twist dalam spoof text ini membangun cerita dengan tujuan ending yang lucu dan bahagia. Jenis twist humoris dapat membuat pembaca geli dengan akhir cerita yang ditampilkan. Twist jenis ini kadang disebut juga dengan light-heart twist. Ironic twist. Ironic twist menampilkan spoof text dengan cerita yang belum tentu memiliki akhir yang bahagia. Akhir cerita dalam jenis twist ini bisa saja ironis dan mengungkapkan sesuatu dari sisi gelapnya. Tragic ending. Misconception twist. Apa itu misconception twist? Twist jenis ini bertujuan untuk membangun kesalahpahaman atau informasi tentang peristiwa yang disampaikan. Disembunyikan. Hal tersebut untuk mencapai ending atau akhir cerita yang benar-benar tidak terduga. Perbedaan spoof text dengan anekdot. Kalau sama-sama menghadirkan cerita dengan ending yang lucu dan tak terduga, lalu di mana letak perbedaan antara spoof text dan anekdot? Spoof text kerap digunakan untuk menceritakan kisah lucu di masa lalu, sedangkan anekdot lebih sering digunakan untuk menyajikan sebuah cerita dan peristiwa ganjil yang tidak umum terjadi. Selain itu, dari segi struktur, keduanya juga memiliki perbedaan yang cukup jelas. Jika spoof text memiliki 3 struktur, orientation, event, dan twist, maka anekdot memiliki 4 struktur yang berupa abstract, orientation, krisis, dan reaction. Contoh, spoof text. Dibutuhkan selera humor yang cukup baik untuk membuat spoof text. Berikut beberapa contoh spoof text yang bisa kamu pelajari untuk menambah pemahamanmu tentang jenis teks satu ini. Thief in neighbor's house, mom. Last night, when mom was fast asleep, I heard a neighbor screaming for help. She said a thief had entered her house and taken her things. Then, I quickly locked the door, afraid that the thief would enter our house. Then the mother asked, "Why did you lock the door?" "Because you locked the door, your father got caught." Terjemahan. Pencuri di rumah tetangga Bu. Semalam, saat ibu tertidur pulas, saya mendengar ada tetangga yang teriak minta tolong. Katanya, pencuri telah memasuki rumahnya dan mengambil barang-barangnya. Lalu, saya cepat-cepat kunci pintu takut nanti malingnya masuk ke rumah kita. Kemudian, ibu bertanya, "Kenapa kamu kunci pintunya?" "Karena kamu mengunci pintu. Bapak kamu jadi ketahuan." Old friend and his wife. 2 old friends meet after 10 years of no communication. After a few minutes of talking, Man A said something to Man B. Man A, "I'm in love with a girl, she's beautiful and kind." Man B, "If you love her, what are you waiting for? Propose and make her your wife." Man A, "Sure, later I will invite you to my wedding." Man B, "I will come. But before that, may I see the photo?" Man A also gave a photo of his girlfriend to Man B. As soon as he saw the picture,
Man B was surprised. Man B, this is my wife. Hearing the answer from Man B, Man A was also surprised. His girlfriend is already married. Terjemahan, teman lama dan istrinya. Dua orang teman lama bertemu setelah 10 tahun tidak berkomunikasi. Setelah beberapa menit berbicara, pria A mengatakan sesuatu kepada pria B. Pria A, aku sedang menyukai seorang perempuan, dia sangat cantik dan baik. Pria B, kalau kamu benar-benar mencintainya, tunggu apa lagi, lamar dan jadikan dia istrimu. Pria A, tentu, nanti aku akan mengundangmu ke pesta pernikahanku. Pria B, aku pasti akan datang. Tapi sebelum itu, bolehkah aku melihat fotonya? Pria A pun memberikan foto pacarnya kepada pria B. Sesaat setelah melihat foto itu, pria B sangat terkejut. Pria B, ini foto istriku. Mendengar jawaban dari pria B, pria A juga ikut terkejut. Rupanya pacar perempuannya sudah menikah.